Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat-sahabat sekalian, rekan-rekan, Bapak Ibu para peneliti, dosen dan lain sebagainya. Kembali lagi bersama saya Rosdalina Bukido, koordinator Relawan Jurnal Indonesia Provinsi Sulawesi Utara. Jadi kalau pada minggu lalu saya telah membuatkan tutorial singkat tentang penggunaan Mendeley, pada hari ini saya yakin dan percaya bahwa waktu seminggu yang lalu itu adalah waktu yang cukup lama. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan menyiapkan atau sudah ada draft atau konsep tulisan Bapak Ibu sekalian untuk disubmit dalam jurnal nasional terakreditasi, baik dia di Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, 4, Sinta 5, atau Sinta 6. Jadi perlu saya sampaikan bahwa ketika kita ingin mensubmit tulisan kita perlu melihat bahwa kebutuhan untuk kenaikan pangkat kita ada di mana sebenarnya. Kalau pada pedoman operasional penilaian angka kredit kenaikan jabatan akademik atau pangkat dosen yang dari Direktur Sumber Daya dari Dikti yang ditandatangani pada 16 Oktober 2019 itu bahwa nilai angka kredit atau KUM untuk Sinta 1 sampai Sinta 2 itu adalah 25, Sinta 3 sampai Sinta 4 itu adalah 20, sementara Sinta 5 sampai Sinta 6 itu 15, dan jurnal yang belum terakreditasi itu dinilai maksimal 10. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, jika kita sudah memiliki misalnya draft tulisan kita, tentunya kita akan berpikir bahwa tulisan kita itu hendak dibawa kemana, akan kita bawa kemana konsep-konsep tulisan kita yang sudah kita buat kemarin dengan menggunakan akun Mendeley. Nah, saya akan menunjukkan bagaimana cara kita untuk mencari jurnal yang terindeks di Sinta 1, 2, atau sampai di Sinta 6. Jadi yang paling tinggi itu Bapak Ibu ya adalah Sinta 1. Jadi kita akan mengetik ini sintaristekbrin.go.id. Jadi kita mengetik itu sintaristekbrin.go.id. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Tampilannya seperti ini. Nah, kita akan membuka di search ya. Di search ini jurnal. Kalau kita mau lihat jurnal, ya silakan kita lihat, klik jurnal. Nah, setelah kita mengklik itu akan muncul tampilan-tampilan seperti ini. Tampilan-tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan-tampilan di jurnal Sinta 2. Jadi kalau kita klik Sinta 2, akan muncul di sini showing journals with Sinta score. Jadi Sinta 2. Misalnya saya mengetik, misalnya karena basic saya adalah jurnal hukum, ada hukum. Saya ketik itu, akan muncullah beberapa jurnal yang terindeks di Sinta 2, yakni Jurnal Hukum dan Peradilan, Jurnal Hukum IUS, Jurnal Al-Daulah. Nah, saya mencoba membuka untuk Al-Daulah. Nah, kami pernah menulis di sini Al-Daulah, Jurnal Hukum dan Perundangan Islam. Nah, saya sudah membuka tadi. Jadi ini Al-Daulah. Ini Al-Daulah. Jadi pertama dilakukan, kita melihat jurnalnya tadi, kita mau menuju kemana? Kita sudah yakin bahwa tulisan kita akan submit di Sinta 2, jadi kita mencari sesuai dengan skop keilmuan atau yang sesuai dengan apa yang kita tulis. Misalnya kita ke jurnal ekonomi, kita ketik jurnal ekonomi. Kalau jurnal hukum, jurnal keagamaan, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sudah tampil jurnal Al-Daulah. Hal pertama yang kita lakukan, kita lihat adalah di fokus and scope-nya.
focus and scope, kita akan lihat di sini. Jadi di sini ada focus and scope. Kita klik ini focus and scope. Nah, kenapa seperti itu kita mengklik focus and scope? Karena jangan sampai tulisan kita itu atau manuskrip kita itu tidak sesuai dengan focus and scope yang jurnal yang kita tuju. Jadi, ini bisa dilihat the focus of this journal is to actualize the various studies on field of Islamic law and legislation. Jadi dia hukum Islam dan legislasi. Ya. Jadi itu. Kalau ini sudah sesuai dengan tulisan kita, maka kita akan lanjut untuk melihat author guidelines-nya. Jadi pas di sini kita klik, kita mencari. Jadi tampilan jurnal Bapak Ibu sekalian beda-beda ya. Jadi author guidelines kita buka. Klik author guidelines dan muncul seperti ini. Nah, ikuti Bapak Ibu apa yang ada di author guidelines ini. Kalau misalnya dia meminta untuk referensinya menggunakan footnote, kita pakai footnote. Atau kalau dia menggunakan body note, kita pakai body note. Atau misalnya artikel dia harus sampai 6.000 kata. Begitu juga dengan each manuscript should begin with 150 kata abstrak. Abstraknya berapa? Jadi semua ini kita harus baca. Kita harus baca dengan tuntas bahwa apa yang dikehendaki oleh jurnal itu. Cara pengutipan dan lain sebagainya semua ada di author guidelines. Nah, ini kalau misalnya di author guidelines itu manuskrip kita itu kita submit tidak sesuai ini, maka kita pasti akan melakukan sebuah revisi. Pasti itu yang disampaikan oleh editornya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa editor juga melihat fokus and scope-nya tadi. Karena kalau kita mensubmit manuskrip kita tidak sesuai dengan fokus and scope dari jurnal yang kita tuju, maka editor pasti akan mereject. Jadi, pastikan betul bahwa tulisan kita itu sesuai dengan fokus and scope-nya yang ada pada jurnal yang kita tuju. Next. Tadi sudah ya, author guideline sudah jelas, sudah. Nah, selanjutnya kita membuka template. Jadi template-nya kita buka. Saya lihat di sini template-nya di sini ada di sini ya. Template-nya di sini jurnal, jadi kita harus mempelajari. Saya sudah download di sini. Ini template-nya Al-Daulah. Jadi pedoman penulisannya ya Al-Daulah, nama penulis 1, penulis 2, institusi, afiliasi. Perhatikan afiliasinya, apakah dia tidak menulis prodi atau misalnya langsung fakultas saja atau langsung institut saja. Ini kalau saya lihat ini langsung institusi, baru alamat email penulis, terus masuk ke judul, abstrak. Jadi sudah langsung abstraknya. Jadi ada 2 bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia, kemudian pendahuluan. Jadi template-nya itu pendahuluan, tidak pakai angka, tidak pakai huruf, langsung ditulis pendahuluan. Kemudian setelah itu ya dia langsung masuk ini isi ya. Jadi inilah template dari jurnal Al-Daulah. Nah, setelah kita yakin betul bahwa sudah kita sesuaikan dengan template itu, silakan kita melakukan registrasi di jurnal tersebut. Kita melakukan registrasi ya Bapak Ibu sekalian. Tentunya kalau mau registrasi itu kita harus menulis ini. Jadi ada tertulis. Kalau kita belum punya akun, kita harus registrasi. Kalau sudah punya akunnya, kita langsung login. Jadi registrasi kita klik dan kita menulis semua atau mengisi yang di sini, given name, family name, afiliasi, country, email, username-nya, password, ini dan lain sebagainya kita register. Ya, saya kira Bapak Ibu sekalian itu untuk jurnal Sinta 2 ya, yang memiliki nilai 20.
KUM untuk penilaian dari dikti. Nah, saya akan menampilkan jurnal yang kami kelola di IAIN Manado, yakni Jurnal Ilmiah Asy-Syir'ah. Jadi tulisannya Al-Datar Syir'ah pakai apostrof. Karena juga ada jurnal Asy-Syir'ah. Ya, kalau kita jurnal ilmiah Al-Syir'ah. Nah, ini adalah jurnal yang alhamdulillah sudah terakreditasi dengan Sinta 3. Di Sinta 3 ini jurnal ilmiah Asy-Syir'ah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau melihat apakah dia betul-betul sudah masuk Sinta atau belum, kita langsung klik ini. Jadi ketika kita klik Sinta 3, dia langsung terlink tulisan-tulisan itu yang telah dipublish di Dikti. Ini. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, jurnal ilmiah Asy-Syir'ah. Asy-Syir'ah, apa yang menjadi fokus and scope-nya, diklik tadi, ya. Dia Islamic Law, Family Law, Muamalah, Islamic Economic Law, Law and Society, ya. Jadi itu jurnal ilmiah Asy-Syir'ah. Silakan Bapak Ibu sekalian yang mau menulis bisa dimasukkan di situ. Selanjutnya mengirim, dan semua proses pengiriman itu melalui OJS. Nah, saya kira Bapak Ibu sekalian itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Berharap bahwa meskipun sekarang ini kita telah kurang lebih 3 minggu berada di rumah, bekerja dari rumah, berharap bahwa kita semua bisa produktif, kita bisa melahirkan sesuatu yang tentunya bisa bermanfaat untuk diri kita, juga untuk orang lain. Bagi Bapak Ibu dosen yang mengajar, silahkan mengajar dengan baik. Demikian pula Bapak Ibu sekalian yang ke depan mau naik pangkat dan lain sebagainya, mau melakukan diseminasi keilmuan, silahkanlah menulis dengan beberapa aplikasi yang minggu lalu saya sampaikan bahwa kita bisa melakukan penulisan footnote, daftar pustaka secara otomatis dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, tetap berkarya, jangan bosan-bosan, jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.